Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Quratul Aini dari kelompok 3. Saya akan membacakan makalah kami yang berjudul pengukuran ranah psikomotorik hasil belajar. Pengukuran merupakan proses pengumpulan data atau informasi. Oke, saya ulangi lagi ya. Pengukuran merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif. Hasil dari pengukuran itu sendiri dapat berupa kuantitatif dari jarak, waktu, jumlah, dan ukuran serta lain-lain. Pada umumnya, hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama itu pengertian ranah psikomotorik. Kata psikomotorik berupa berhubungan dengan motor, sensori motor, atau perfektual motor. Psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan gerakannya, tubuh atau bagian-bagiannya. Kemudian psikomotorik merupakan kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang yang nampak pada tingkah laku. Kemudian indikator yang ditentukan untuk menilai ranah psikomotorik yaitu keterampilan atau skill dan kemampuan. Kemudian penilaian efektif dan psikomotorik itu sebenarnya saling berhubungan. Kemudian hasil dari penilaian efektif dapat dijadikan sebagai penilaian psikomotorik. Hasil belajar efektif dapat dijadikan menjadi hasil belajar psikomotorik. Kemudian ada 6 tingkatan dalam keterampilan psikomotorik skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan kompleks. Yang terakhir yaitu gerakan ekspresif dan interpretatif. Kemudian yang kedua yaitu tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik. Menurut taksonom Bloom ada 7. Yang pertama yaitu persepsi atau PI1, kemampuan menggunakan saraf sensorik atau penggunaan indera dalam mempresentasikannya, dalam memperkirakan sesuatu. Contoh yaitu mempersiapkan diri, mengidentifikasi, membela, dan menyeksi. Yang kedua yaitu kesiapan atau P2, kemampuan untuk mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya itu memulai, mengawali, membantu, dan memperlihatkan dan menunjukkan. Yang ketiga yaitu reaksi yang diarahkan atau P3, kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan bimbingan dengan meniru dan uji coba. Contoh yaitu meniru, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, mengerjakan, dan membuat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Alis. Taksonomi Bloom yang keempat yaitu reaksi natural atau mekanisme, yang merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Melalui tahap ini diharapkan siswa akan terbiasa melakukan tugas rutinnya. Contoh kata kerjanya yaitu mengoperasikan, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, dan menggunakan. Terus untuk contohnya seperti siswa selalu melaksanakan apa yang diinginkan oleh guru sejarah. Misalnya harus selalu mencatat setiap pertemuan agar selalu ingat pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Yang kelima yaitu reaksi yang kompleks, kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu, di mana hal ini terlihat dari
kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Contoh kata kerjanya yaitu melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, mencampur, dan mengorganisir. Contohnya seperti siswa memiliki keahlian menulis cepat dengan tujuan agar cepat selesai pekerjaannya. Yang keenam yaitu adaptasi, yang merupakan kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Kata kerjanya yaitu mengubah, memvariasikan, merevisi, mengatur kembali, merancang kembali, dan memodifikasi. Contohnya seperti melakukan perubahan secara cepat dan tepat terhadap kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang ada. Yang ketujuh yaitu kreativitas, merupakan kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu. Contoh kata kerjanya yaitu merancang, membangun, menciptakan, mendesain, mengkombinasikan, dan membuat. Contohnya seperti membuat formula baru, inovasi, dan produk baru. Misalnya siswa membuat atau mendesain pembuatan candi dalam bentuk 2D atau 3D supaya lebih menarik. Terus pada tahun 2001 taksonomi Bloom mengalami revisi dengan dua alasan, yaitu terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik dan pada handbook atau buku tentang klasifikasi bukan sekedar sebagai dokumen sejarah melainkan juga sebagai karya. Yang kedua yaitu adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Revisi S. Bloom oleh muridnya yaitu R.H. Dev. Dev menemukan pendapat terkait domain psikomotorik. Pada ranah psikomotorik ini, tingkatan taksonomi atau level yang digunakan sekarang yaitu adalah taksonomi revisi R.H. Dev. Khusus keterampilan motorik, Dev membaginya dalam 5 tingkatan atau 5 ranah, yaitu yang pertama menirukan atau imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga ketepatan atau presisi, yang keempat artikulasi, yang kelima pengalamiahan atau naturalisasi. Nah, yang pertama yaitu menirukan atau imitasi. Terjadi ketika peserta didik mengamati suatu gerakan atau melihat contoh, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. Di sini peserta didik menirukan atau mengamati gerakan dari gurunya. Contoh kata kerjanya yaitu menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, dan menirukan. Contohnya yaitu seperti dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, peserta didik akan menyimak serta mencatat apa yang dijelaskan oleh guru sejarah yang menjelaskan di depan kelas dengan menulis di papan tulis mengenai wilayah Indonesia. Peserta didik di sini akan meniru gerakan gurunya yaitu menulis atau mencatat. Dalam mencatat atau menulis di sini ada aspek psikomotornya, yaitu menggunakan otot tangan. Akan tetapi yang diukur dalam kemampuan menulis yaitu seperti kecepatan menulis atau daya tahan tangan dalam menulis. Terus yang kedua yaitu manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan. Pada tingkat ini peserta didik menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk atau prosedur yang ada. Contoh kata kerjanya
yaitu membuat, melaksanakan, menerapkan, mengawali, mempersiapkan, menanggapi, mempertunjukkan, menggunakan, dan menerapkan. Contohnya seperti peserta didik membuat atau menggambarkan peta wilayah Indonesia. Di sini peserta didik harus bisa menggambarkan bentuk wilayah Indonesia dengan berdasar pedoman yang ada. Misalnya dari buku pembelajaran sejarah ataupun berdasarkan buku atlas yang di dalamnya terdapat gambar peta. Manipulasi di sini lebih menekankan pada peserta didik dalam melihat prosedur atau langkah-langkah yang ada, bukan menirukan dari gurunya. Yang ketiga yaitu ketepatan atau presisi. Ketepatan di sini yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Contoh kata kerjanya yaitu melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, dan mengerjakan. Dalam ketepatan ini yang kontrol lebih dan kesalahan lebih sedikit. Jadi dalam ketepatan ini harus peserta didik harus tepat dalam melakukan sesuatu. Contohnya yaitu dalam pembuatan peta wilayah Indonesia, peserta didik harus melengkapi serta menyempurnakan hasil penggambaran peta yang telah dibuat. Misalnya dengan menambahkan simbol-simbol sungai, gunung berapi, rawa-rawa, dan lain sebagainya, agar peta yang telah dibuat oleh peserta didik ini mampu dipahami dengan simbol-simbol yang ada dan menunjukkan perbedaan setiap wilayah. Yang keempat yaitu artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan, sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Contoh kata kerjanya yaitu menggabungkan, mengintegrasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, memasang, merangkaikan, menggabungkan, dan mempolakan. Contohnya seperti peserta didik memodifikasi pembuatan gambar peta dengan mewarnai gambar, atau peserta didik juga dapat mengembangkan gambarnya menjadi 2D atau 3D yang bisa disentuh dan dilihat secara nyata. Jadi dari penggambaran yang pertama tadi, peserta didik itu dapat di artikulasi ini peserta didik dapat memodifikasi pembuatan petanya dengan aplikasi 3D atau gambar secara nyata agar membuat suatu hasil kerja yang utuh. Yang kelima yaitu pengalamiahan atau naturalisasi. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis, kemampuan melakukan kegiatan secara refleks atau menjadi bakat. Contoh kata kerjanya yaitu menciptakan, membangun, membuat, menghasilkan karya, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, dan mengerjakan. Contohnya yaitu apabila peserta didik tiba-tiba disuruh oleh gurunya untuk menggambar sebuah peta wilayah Indonesia ke depan kelas sebagai contoh, tanpa berpikir panjang, peserta didik akan dapat menggambar peta wilayah Indonesia tersebut.
dengan kemampuan daya ingat yang dimilikinya. Di sini peserta didik menggambar sesuai dengan bakat atau terjadi refleks dalam dirinya untuk menggambarkan peta tersebut. Yang selanjutnya, cara pengukuran ranah psikomotorik secara langsung dan daring akan dilanjutkan oleh Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam Susilo akan menjelaskan tentang cara pengukuran ranah psikomotorik secara langsung dan daring, yaitu tentang secara langsung. Mengukur di sini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik atau sebagai dasar mengambil keputusan. Terdapat beberapa alasan mengapa mengukur pencapaian peserta didik. Salah satunya adalah memberikan umpan balik, mempertimbangkan efektivitas pembelajaran, pengetahuan pada performa, membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran dengan menunjuk area di mana pembelajaran telah efektif dan area di mana siswa belum menguasainya. Jenis atau alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur ranah psikomotorik adalah dengan tes dan penampilan atau kinerja yang telah dikuasai peserta didik seperti performa, tugas produk, tugas proyek, tugas portofolio. Hasil belajar psikomotorik secara langsung dapat diukur melalui pengamatan secara langsung dan penilaian tingkah laku siswa selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalannya memberikan tes kepada siswa untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Pengukuran secara daring. Dalam kondisi saat ini, seorang pendidik harus mampu berpikir dalam mengukur kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya guna untuk membuat evaluasi bahan pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran daring. Misalnya dengan membuat soal dan membuat perangkat instrumen daring. Peserta didik dapat menggunakan bahan aplikasi yang terdapat di internet untuk menunjang penilaian atau pengukuran ranah psikomotorik ini terhadap siswa, misalnya dengan menggunakan aplikasi Zoom, video conference untuk mengukur seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi ajar yang sudah diterangkan oleh guru, atau pendidik dapat membuat soal menarik dari internet, misalnya dengan kuis, Kahoot, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah walinanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.